Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Museum Geologi Bandung padat dikunjungi sekolah-sekolah hingga wisatawan. Tak hanya dari dalam daerah, museum ini pun ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah. Museum Geologi Kota Bandung menjadi salah satu primadona wisata pendidikan di Kota Bandung. Hal itu terlihat pada Kamis kemarin. Pengunjung yang berasal dari berbagai sekolah memadati parkir di sepanjang jalan di Ponorogo. Sontak momen itu pun dijadikan peluang usaha oleh para PKL. Pengunjung yang datang hanya diberikan waktu 1 jam untuk menikmati Museum Geologi. Mereka juga mendapatkan arahan dari para pembimbingnya. Sebagai informasi, Museum Geologi menawarkan sistem request untuk para rombongan atau pengunjung. Untuk kunjungan biasa, mereka berkeliling ke ruang-ruang peragaan. Anita selaku Humas Museum Geologi menuturkan, pengunjung biasanya meminta request terlebih dahulu. Untuk kunjungan biasa, banyak dari mereka masuk ke ruangan-ruangan peragaan atau pemutaran film. Adapun kunjungan pada malam hari, dengan jam operasional hanya pada saat-saat tertentu saja, yaitu di jam 9 hingga 10 malam. Kita cari ilmu pengetahuan tambahan sebagai media belajar buat anak-anak di luar sekolah, karena Museum Geologi ini berkaitan dengan pelajaran IPA, IPS khususnya di level junior high, kemudian berkaitan dengan program sekolah yang sudah didesain, yang sudah direncanakan oleh sekolah. Kita ada di junior high kita, di SMP kita secara global ada namanya field trip, education field trip, dan kita selalu adakan itu setiap tahunnya, dan untuk tahun ini kita lakukan di Bandung, salah satunya ada di Museum Geologi. Fahri juga menambahkan museum tersebut sangat bermanfaat bagi anak-anak sekolah. Di samping itu juga menarik dan inspiratif bagi para pelajar. Dari Kota Bandung, tim Inspira TV melaporkan. Sebuah restoran cepat saji yang dijalankan mesin robotik belum lama ini buka di Pasadena, California, Amerika Serikat. Restoran otomatis ini memanfaatkan robot untuk membuat makanan dan memakai kecerdasan buatan untuk menerima pesanan. Tapi manusia masih terlibat dalam menyusun dan mengemas makanan. Robot ini sedang menyiapkan kentang goreng. Sementara robot lainnya membuat burger di restoran Cali Express. In the back, there's a refrigerator that has chunks of meat, so it fresh grinds every single patty and forms it to order. Restoran otomatis penuh pertama di dunia ini berlokasi di Pasadena. Robot bisa mengingat wajah pengunjung dan menangani pesanan. Pelanggan tidak perlu memberikan tip seperti di kebanyakan restoran Amerika lainnya. Menurut pemiliknya, ini terobosan revolusioner dalam keselamatan untuk menghindari karyawan terpeleset atau kena luka bakar, sekaligus mengurangi limbah makanan dan penggunaan minyak. We're really focused on the restaurant space. If you think about the restaurant space, it's, they don't have the best technology. It's not really the same as the tech industry. It's the area really that technology left behind. Pengelola restoran mengatakan robot adalah pekerja ideal karena tidak pernah absen atau minta kenaikan gaji. Walau biaya perawatan robot belum diketahui, tapi pemilik restoran berpendapat jumlahnya tidak akan memberatkan. We're talking about 5 to 6 people per shift down to 1. So that's what, 80% savings? Penghematan merupakan alasan terbesar dalam integrasi robot ke dalam dunia kerja. Tahun 2023, Gubernur California Gavin Newsom menaikkan upah minimum pekerja restoran cepat saji menjadi $20 per jam atau sekitar Rp310.000 per jam. One argument on the part of employers who were against the proposition to elevate the minimum wage for fast food workers was that was going to make it more expensive for them to operate, and they were going to look for ways to cut costs.
Gasper menambahkan, meningkatkan upah minimum merupakan upaya menarik pekerja masuk ke dalam industri restoran cepat saji. Sementara menurut Tony, robot adalah cara menghindari peningkatan biaya tenaga kerja, dan robot bisa melakukan banyak pekerjaan yang tidak disukai manusia. But the truth of the matter is, even paying $20 an hour in Pasadena, I will have a hard time hiring enough staff to work here in this restaurant. Walau pelanggan senang dengan layanan baru ini, tapi menurut Gasper, penggunaan robot tidak luput dari masalah teknis dan mengakibatkan hilangnya interaksi dengan manusia. The employees complain that, they have to monitor these automatic machines because they tend to fail a lot. People end up wanting to talk to a human being because they know that human beings can process more complex requests. Robot telah berperan besar dalam industri manufaktur, dan seiring berjalannya waktu, tidak dipungkiri, robot akan berkembang dalam lebih banyak industri. Tapi belum jelas apakah konsumen di industri restoran sudah siap dilayani oleh pramusaji dan koki robot. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Terima kasih Sobat Inspira yang telah menyaksikan program News Minute. Saksikan terus ragam informasi menarik lainnya setiap hari Senin sampai Jumat hanya di Inspira TV. Saya Furi Elvira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.